warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Sevilla, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sistem peradilan pidana yang dimana dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama yaitu pengertian sistem sebuah pengantar. Yang kedua, sistem peradilan pidana menurut pendapat ahli. 3. Tujuan dan fungsi sistem peradilan pidana. Dan 4. Bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. A. Pengertian sistem sebuah pengantar. Istilah sistem dalam sistem peradilan pidana setidaknya memiliki arti esensi keterpaduan atau integrasi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hakikat sistem menunjukkan arti sebuah bangunan, susunan atau kesatuan, namun di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagai unsur yang membentuk kesatuan yang totalitas secara keseluruhan. Sistem merupakan suatu keterpaduan antara konsep totem dan partes, dan tentu saja relasi struktural merupakan kenyataan dasarnya. Pengertian sistem mengandung suatu keterpaduan di antara sub-subsistem yang ada. Dengan kata lain, sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi, sistem harus dilihat dalam konteks sebagai physical system atau seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, dan sebagai abstrak system, gagasan yang merupakan susunan teratur antara satu dan lainnya saling tergantung. Bagian terpenting dari sistem ialah keseimbangan fungsi pada tiap-tiap komponennya. Apabila terjadi disfungsi di salah satu komponen, akan berdampak menimbulkan ketidakseimbangan dan juga berpengaruh pada terwujudnya tujuan terhadap sebuah sistem. B. Sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar. Di berbagai literatur, sistem peradilan pidana mendapatkan pendefinisian dari beberapa pakar atau ahli hukum pidana. Antara lain, pertama, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana, baik itu tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Ketiga, sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik sistem peradilan pidana. Keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau subsistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan putusan. Kelima, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Sebagai suatu proses, maka sistem peradilan pidana berhubungan dengan manajemen administrasi. Maka manajemen administrasi peradilan pidana terikat pada norma hukum acara pidana dan juga asas-asas penting dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, tahapan yang sesuai dengan asas dan hukum acara pidana akan menghasilkan proses sistem peradilan pidana dalam perspektif normativitas administrasi peradilan yang ketat, rigid, dan berkepastian hukum. Sebagai sebuah sistem, maka peradilan pidana apabila dihubungkan dengan pendapat Bardan Nawawi Arif, yaitu bahwa sistem peradilan atau penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Secara komparatif, sistem peradilan pidana sering pula dihubungkan dengan beberapa model karakteristik yang berkembang dan eksis di berbagai negara. Dikaji dari perspektif teoritis komparatif menurut Michael King, maka ada beberapa atau 7 model sistem peradilan pidana yang secara implit mengemukakan adanya model keadilan yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif yang diinginkan dalam hal menjatuhkan suatu putusan. Sebagai sebuah komponen bekerjanya subsistem peradilan pidana sudah tentu memerlukan otoritas atau legitimasi kekuasaan yang sah secara hukum. Setidaknya kekuasaan subsistem peradilan pidana terlembaga dalam kekuasaan formal di bidang hukum pidana. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, mengadili, dan pelaksanaan putusan.
Sebagai bagian sistem sosial masyarakat, maka sistem peradilan pidana merupakan bentuk dari reaksi sosial. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting antara lain: 1. Mencegah perbuatan kejahatan. 2. Melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. 3. Mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas, parameter pencegahan dan penindakan. 4. Putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. 5. Disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. 6. Lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. D. 3. Bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita di dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, ia menyajikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana, antara lain pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Pertama, pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi total enforcement. Kedua, pendekatan administratif. Sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis dan mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Tekan pendekatan administratif. Sistem peradilan pidana melihat institusi penegak hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administratif. Ketiga, pendekatan sosial. Dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, secara keseluruhan sistem peradilan pidana tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.